Alright, you're set now. Okay guys, so finally we are in the end of our program. Jadi hari ini adalah materi terakhir dan bab terakhir ya tentang reading teman-teman. Dan kita nanti akan merangkap dua chapter yaitu pembahasan tentang scan dan skim dan juga inference seperti itu. Jadi kita mulai dulu dari scan dan skim ya. Sebelumnya kita sudah belajar di reading kita akan diberikan total jumlah soal yaitu 50 pertanyaan ya dan teman-teman hanya punya waktu 55 menit untuk menyelesaikannya. Seperti itu. Nah, untuk teknik lama atau biasanya kita kalau nggak tahu teknik pengerjaannya, itu kan biasanya membaca teksnya dulu ya, sedangkan ini tidak saya sarankan teman-teman, karena membaca teksnya dulu itu biasanya menyita banyak waktu. Sedangkan tidak semua informasi yang ada di dalam teks itu biasanya ditanyakan. Jadi di reading yang saya sarankan adalah membaca soalnya dulu, bukan teksnya dulu ya, tapi soalnya dulu. Kenali soalnya itu menanyakan apa atau pola soalnya itu bagaimana, menanyakan apa, supaya teman-teman tahu apa yang harus dilakukan dengan teksnya. Karena ada tiga teknik atau tiga strategi untuk mengerjakan setiap soal di reading ya, tergantung jenis soalnya seperti itu. Contohnya seperti yang sebelumnya kita sudah pelajari, beberapa soal di reading comprehension section itu cukup kita jawab dengan cara kita pahami kalimat pertama di setiap paragraf atau istilahnya adalah topic sentences. Ya, teman-teman. Nah, teknik ini yang kemarin kita pelajari itu adalah teknik yang kita pakai ketika soal di reading itu menanyakan garis besar mengenai teks. Gitu ya, teman-teman. Nah, contoh soal yang menanyakan garis besar mengenai teks, yaitu kemarin kita sudah belajar main idea atau gagasan utama atau ide pokok gitu ya. Yang mana nanti di dalam teks itu namanya beda-beda, teman-teman. Terutama kalau teman-teman ngambilnya tes yang prediksi gitu ya, atau yang bukan dari ITS asli gitu. Misalnya eh, istilahnya dari main idea ini disebutnya beda-beda. Kadang disebut title, kadang disebutnya main discussion, kadang apa ya subject, kadang title dan sebagainya. Ya teman-teman. Intinya kalau menanyakan pokok bahasan dari teks, berarti itu adalah main idea seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada idea organization atau bagaimana si penulis itu mengembangkan ide melalui teks yang dia tulis. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah tone, purpose, sama course. Tone itu sendiri adalah attitude si penulis atau sikap si penulis terhadap topik yang dia tulis sendiri. Kemudian purpose itu adalah tujuan si penulis menulis teks tersebut itu supaya pembacanya itu kenapa atau melakukan apa gitu ya. Kemudian course itu adalah bidang keilmuan yang mengangkat topik yang sama dengan yang ditulis oleh si penulis tersebut. Gitu ya, teman-teman. Nah, hari ini kita akan bahas dua teknik ya. Yang pertama, yang kedua ada namanya scan dan skim, teman-teman. Scan dan skim ini adalah membaca cepat karena yang ditanyakan itu adalah bukan garis besar tapi specific information, teman-teman, atau informasi kecil yang ada di dalam teks. Jadi jawabannya itu nyempil-nyempil di dalam teks gitu, teman-teman. Makanya harus dicari dulu dan tekniknya itu menggunakan scan dan skim yaitu membaca cepat, menggunakan gerak mata dan otak kita langsung memproses. Dan tentunya scan dan skim ini perlu dilatih ya. Sama kayak kalau di listening itu rekognisi. Seperti itu. Karena kemampuan translation seseorang. Jadi kalau di listening itu rekognisi, mengenali maksud yang diucapkan. Kalau di reading, mungkin kita bisa nyebutnya translation. Nah, translation setiap orang beda-beda. Tapi yang pasti teman-teman bisa menangkap garis besar atau apa ya. Maksud secara luas dari yang ditanyakan seperti itu. Dan yang terakhir adalah making inference atau teman-teman diminta untuk membuat tebakan. Jadi teman-teman membuat tebakan atau analogi berdasarkan clue atau petunjuk yang ada di dalam teks karena jawabannya itu tidak tertulis di dalam teks, teman-teman. Atau bisa dibilang making inferences itu dipakai untuk menjawab soal yang tersirat. Jadi jawabannya itu tersirat, tidak tertulis. Gitu ya. Nah, kita bahas dulu yang scan dan skim, teman-teman. Nah, jenis-jenis soal yang cara mengerjakannya scan dan skim, antara lain yang pertama kita punya allocate information. Nah, allocate information ini maksudnya adalah teman-teman diminta untuk menemukan di dalam teks di baris keberapa si penulis itu membahas atau menyebutkan suatu topik tertentu atau suatu bahasan tertentu. Gitu ya. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Seperti biasa kalau di reading teman-teman baca soalnya dulu ya. Di situ soalnya berbunyi, where in the passage does the author discuss the composition of the mirror? Jadi di manakah di dalam teks, lebih tepatnya di baris keberapa ya, teman-teman?
si penulis itu membahas komposisi atau kandungan dari meteor. Nah, kata kunci teman-teman. Jadi memang kalau di pertanyaan mengenai specific information atau informasi kecil-kecil yang ada di dalam teks, teman-teman harus pahami kata kunci di soal untuk yang harus ditemukan di dalam teks. Nah, kata kunci teman-teman adalah komposisi dari meteor. Jadi meteor itu mengandung apa di dalamnya, gitu ya. Nah, itu kalau kita scan dan skim, kita baca dari awal agak cepat gitu ya, teman-teman. Jadi meteor crater atau sebuah kawah besar kira-kira 40 mil timurnya Flagstaff, Arizona, umumnya itu diperkirakan oleh para ilmuwan telah terbentuk sebagai dampak dari tabrakan dari sebuah meteor yang bobotnya 60.000 ton sekitar 50.000 tahun yang lalu. Nah, kita belum menemukan kandungan atau isi dari meteor. Berarti kita lanjut teman-teman, scan dan skimnya. Meteor tersebut yang terbuat dari nikel dan besi. Jadi meteor di sini itu kandungannya adalah nikel dan besi. Berarti di sinilah si penulis menyebutkan kandungan dari meteor tersebut, yaitu nikel dan besi, teman-teman. Kemudian kita hitung dia masuknya ke baris keberapa atau line berapa. Nah, kalau teman-teman nanti di soal tes itu akan diberikan seperti ini ya petunjuk ini untuk memudahkan teman-teman menghitung line-nya. Jadi setiap kelipatan 5 itu teman-teman dikasih petunjuk seperti ini. Jadi supaya tidak ngitungnya dari awal. Jadi tinggal berhenti di sini atau misalkan yang paling dekat di sini karena ini 5 ketemunya di atasnya berarti line 4 teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang Bravo lines 4 to 5. Jadi line keempat sampai line kelima. Seperti itu. Itu ya, itu adalah soal locate information teman-teman. Kemudian sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu kalau soal locate information ini tidak pernah keluar di soal TOEFL ITP yang online, yang asli TS ya teman-teman, yang online. Ya, jadi kalau teman-teman ngambilnya yang offline, jenis soal ini masih keluar. Jadi tergantung tes ITP yang teman-teman ambil seperti itu. Kemudian yang kedua ada pronoun reference atau rujukan kata ganti. Jadi kata ganti itu fungsinya kan menggantikan kata benda yang sebelumnya sudah disebutkan ya, teman-teman. Nah, di dalam teks nanti teman-teman akan ditanyai kira-kira kata ganti he misalnya ya, itu merujuk kepada kata benda apa atau merujuk ke siapa. Karena kan he kan dia laki-laki gitu ya, teman-teman. Nah, maksudnya he di situ itu siapa? Maksudnya seperti itu. Nah, kalau teman-teman menemukan soal pronoun reference seperti ini, ya contohnya kata ganti they di line kelima merujuk kepada, dan nanti teman-teman nggak perlu susah-susah nyari karena letaknya pasti dilihatin di soal. Di teks itu ditebelin teman-teman, jadi akan gampang menemukannya gitu ya. Nah, cara menjawabnya teman-teman baca mulai dari subjek predikat sebelum kata itu disebutkan. Oke, jadi karena they ini munculnya di sini, kita baca mulai dari kalimat sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya berbunyi, in order to survive, jadi untuk bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme atau cara-cara untuk menjebak para serangga di dalam bungkus mereka atau kulit mereka. Nah, mereka itu memiliki cairan pencernaan untuk mendapatkan nitrogen yang dibutuhkan atau nitrogen yang penting dari para serangga tersebut. Nah, berarti D di sini yang menjebak serangga tadi, teman-teman ya, yaitu these plants. So the answer is Bravo. Gitu ya. Jadi jawabannya Bravo. They itu maksudnya adalah these plants. Oke. Nah, ini adalah jenis soal pronoun reference dan pasti keluar, teman-teman. Pronoun reference seperti main idea itu juga pasti keluar seperti itu. Kemudian berikutnya ada stated and unstated details atau informasi-informasi kecil ya. Kalau stated itu berarti tertulis di dalam teks, teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu susah-susah apa namanya? Memproses informasi. Yang penting yang ada di dalam teks tertulisnya bagaimana ya sudah itu jawabannya. Gitu ya. Nah, tapi kalau yang unstated detail itu kebalikannya. Jadi teman-teman disuruh mencari di dalam pilihan A, B, C, D di soal itu yang mana yang salah atau yang tidak ada atau yang tidak disebutkan mengenai kata kunci tertentu di dalam teks. Jadi kita disuruh nyari yang salah atau yang nggak ada atau yang keliru gitu ya, teman-teman, mengenai yang ditanyakan seperti itu. Nah, contoh yang stated dulu, teman-teman, yang apa namanya informasinya itu ada di dalam teks. Nah, contoh soalnya berbunyi, teks ini menyatakan bahwa Jamestown. Nah, berarti kan di sini teman-teman ditanyai mengenai Jamestown, kata kunci di soal. Ya kan? Nah, biasanya juga di sini tuh pertanyaannya menggunakan 5W1H, teman-teman. Ya, jadi kadang menggunakan 5W1H, kadang
potongan kalimat seperti ini kita disuruh meneruskan juga. Gitu ya. Nah, kata kunci teman-teman adalah Jamestown. Kalau kita lihat di teks, Jamestown itu muncul di kalimat pertama akhir. Nah, berarti kita baca kalimat pertama, teman-teman, untuk menemukan hubungan atau informasi mengenai Jamestown ini. Kalimat pertama berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia yang dibangun atau yang settle itu yang diadakan gitu ya, atau yang dibuat ada atau yang diciptakan gitu ya, oleh para penjajah Inggris di tahun 1633. Nah, tahun 1633 itu adalah 26 tahun setelah penjajahan atau koloni di sini itu maksudnya apa ya, teman-teman? Orang-orang pendatang gitu ya dari Inggris itu permanen pertama kali di Amerika diadakan di Jamestown. Nah, jadi 1633 ini itu adalah 26 tahun setelah Jamestown ada, teman-teman. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek ABCD. Yang alfa didirikan di tahun 1633. Nah, kalau kita cek di soal tadi, yang didirikan di tahun 1633 itu bukan si Jamestown, teman-teman. Tapi Williamsburg. Ya, jadi yang alfa salah ya, teman-teman, bukan jawabannya. Kalau yang Bravo didirikan atau diciptakan atau dibuat 26 tahun setelahnya Williamsburg. Nah, berarti kalau kita pilih yang Bravo ini Williamsburg dulu, 26 tahun berlalu baru Jamestown. Padahal informasi di teks itu kebalikannya. Ya. Jadi Williamsburg yang didirikan di tahun 1633 ini itu adalah setelahnya Jamestown, yang mana Jamestown itu didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Gitu. Jadi 1633 itu maksudnya adalah 26 tahun setelah Jamestown didirikan. Itu ya, teman-teman. Jadi kebalik kalau yang Bravo. Nah, jawabannya adalah yang Charlie. Di situ disebutkan Jamestown merupakan koloni Inggris permanen pertama di Amerika. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya ada di dalam teks. Tapi mungkin menggunakan kata-kata yang diganti kadang ya, teman-teman. Tapi kadang juga jiplak sama plek seperti ini. Ya. Jadi untung-untungan teman-teman nanti ketika tes ya. Kalau misalkan langsung jiplak sama itu enak, tapi kalau di paraphrase maka teman-teman harus mengenali sinonimnya. Seperti itu. Nah, itu yang stated detail, teman-teman. Sekarang yang unstated detail atau yang saya sampaikan tadi, jadi teman-teman disuruh memilih di antara pilihan A, B, C, D yang mana yang salah. Jadi yang 3 itu benar, yang 1 salah. Justru kita disuruh nyari yang salah, gitu ya. Nah, contohnya ini, di soalnya berbunyi, which of the following is not true about the word gadget? Nah, biasanya nanti ada not true gitu, teman-teman. Kalau nggak gitu, not mentioned. Kalau nggak gitu, not stated. Not apalagi, not presented. Ya, kalau nggak gitu biasanya ada kata except, kecuali di belakang. Nah, itu menunjukkan unstated detail ini. Dan biasanya besar teman-teman tulisannya ya. Kayak gini, notnya besar. Oke. Nah, jadi kita disuruh mencari yang tidak benar tentang kata gadget. Kata kunci teman-teman di soal adalah kata gadget. Kalau kita scan dan skim di soal ya, di situ kalau kita baca dari awal, dalam bahasa Inggris ada banyak sekali ungkapan-ungkapan yang berbeda yang orang gunakan untuk menamai atau memberi nama apapun yang namanya itu tidak diketahui atau terlupakan sementara. Nah, belum ada kata gadget, lanjutkan teman-teman. Kata gadget adalah satu kata yang demikian itu. Maksudnya yang sedemikian itu kata gadget itu dipakai untuk menamai benda yang kita nggak tahu namanya atau kita lupa namanya. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kalimat setelahnya ini masih membahas tentang kata gadget, maka teman-teman harus lanjutkan bacanya. Ya, karena kita mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang kata kunci di dalam paragraf tersebut. Sampai pembahasannya sudah beda, teman-teman. Oke. Nah, itu masih ngomongin tentang kata gadget. Di situ disebutkan it, maksudnya kata gadget, itu pertama kali digunakan oleh para pelaut Inggris di tahun 1850-an. Dan kemungkinan datang dari bahasa Prancis, yaitu gacete, yang berarti pancingan kecil atau kait kecil. Dalam penggunaan sehari-hari, kata tersebut atau kata gadget itu memiliki makna yang lebih luas. Kata-kata yang lain, nah ini sudah bukan ngomongin kata gadget, teman-teman. Berarti sudah berhenti di sini ya. Nah, sekarang dari informasi yang sudah kita tangkap tadi atau kita kumpulkan tadi, kita eliminasi jawaban satu-satu di pilihan A, B, C, D, dan pilih yang keliru atau yang tidak ada. Nah, kalau kita cek yang alfa,
Kata gadget itu digunakan untuk menamai sesuatu ketika namanya tidak diketahui. Nah, tadi ada ya, teman-teman, berarti bukan yang alpha, karena yang ditanyakan adalah yang not true atau yang tidak benar. Nah, kalau yang bravo, kata gadget itu digunakan di awal abad ke-19. Nah, kalau kita cek di teks tadi, teman-teman, kata gadget pertama kali digunakan oleh para pelaut Inggris di tahun 1850. Nah, kalau misalkan 1850, tahun yang 50-an ya, itu adalah di tengah-tengah abad. Jadi dia bukan di permulaan abad, teman-teman. Oke, jadi yang salah di Bravo ini adalah di kata at the beginning. Ya, harusnya bukan at the beginning, tapi in the middle of the 19th century. Gitu ya. Jadi yang ketemu yang salah atau yang tidak benar mengenai kata gadget adalah yang Bravo, teman-teman. Atau kalau kita cek yang Charlie dan Delta, yang Charlie benar karena di situ disebutkan kata gadget itu kemungkinan besar datang dari sebuah kata dalam bahasa Prancis. Nah, ada kata ya tadi, probably came from French word, yaitu gacete. Jadi dia itu kemungkinan datang dari bahasa Prancis, yaitu kata gacete, yang artinya pancingan kecil tadi. Nah, berarti kalau ada atau benar, berarti bukan itu ya, karena kita disuruh mencari yang tidak benar atau yang keliru mengenai kata gadget, teman-teman. Kalau yang delta, penggunaan pertamanya yang diketahui adalah oleh para pelaut Inggris. Tadi juga ada di sini. First used by British sailors. Oleh para pelaut Inggris. Jadi yang delta sudah benar, jadi bukan itu jawabannya. Ya, jadi jawabannya itu tadi ya, teman-teman, yang bravo. Seperti itu. Nah, memang untuk unstated detail ini menurut saya memang paling sulit, teman-teman ya, karena sumber informasinya bukan hanya satu kalimat, tapi seluruh kalimat dalam satu paragraf yang membahas tentang yang ditanyakan. Itu teman-teman baca semua. Kadang sampai satu paragraf full, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Dan untuk soal terakhir yang cara mengerjakannya bisa menggunakan cara scan dan skim, walaupun tidak wajib, itu adalah soal vocabulary. Atau soal yang menanyakan makna dari suatu kata, teman-teman. Atau suatu ungkapan. Gitu ya. Nah, vocabulary ini sebenarnya teman-teman bisa langsung jawab tanpa harus melihat teks. Kalau atau jika ada syaratnya ya. Jadi teman-teman, jika teman-teman tahu arti dari kata yang ditanyakan, kemudian di pilihan ganda itu juga teman-teman tahu sinonimnya cuma satu itu. Jadi nggak ada sinonim yang lain, artinya jawabannya sudah fix cuma itu teman-teman, nggak ada yang lain. Seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman menemukan artinya itu teman-teman nggak tahu, maka gunakan cara yang akan kita bahas ya. Jadi di situ kita baca dulu soalnya. Kata incumbent di line pertama itu kemungkinan besar adalah, nah yang ditanyakan istilah incumbent di line pertama. Nah kebetulan ini di line pertama ya atau kalimat pertama teman-teman. Cuman gini nanti kalau misalkan yang ditanyakan di tengah-tengah kalimat, teman-teman baca mulai dari kalimat sebelumnya. Ya, jadi kalimat sebelumnya. Kenapa kok kalimat sebelumnya, Sir? Karena biasanya istilah itu yang ditanyakan itu adalah apa ya teman-teman? Kayak istilah yang sudah dipendekkan dari penjelasan sebelumnya. Gitu ya. Jadi penjelasan sebelumnya biasanya panjang, entah sebuah proses, entah sebuah apa gitu. Kemudian disebutkan pemedekannya atau pengertiannya yang lebih pendek satu kata seperti itu. Istilahnya lah bisa dibilang seperti itu. Atau kadang penjelasannya itu di kalimat setelahnya, teman-teman. Jadi bisa di kalimat sebelumnya, bisa di kalimat setelahnya. Makanya saya sarankan teman-teman baca mulai dari kalimat sebelumnya, kalau ada ya, karena ini nggak ada teman-teman. Dan juga kalimat yang mengandung kata tersebut, kemudian kalimat setelahnya untuk memahami kata itu sebenarnya artinya apa, gitu ya. Di situ disebutkan di sebuah pemilihan pemerintahan, incumbent itu umumnya memiliki keuntungan yang lebih kuat atau keuntungan yang tinggi atas newcomer atau pendatang baru. Nah dari sini pun sebenarnya kita sudah tahu teman-teman, incumbent itu lawan dari newcomer atau pendatang baru, gitu ya. Jadi bisa dibilang incumbent itu apa ya uh, senior lah bisa dibilang seperti itu. Nah kemudian di situ disebutkan a person who is already in office and thus has a certain degree of prominence has a better chance of being elected than does someone who is unknown to the electorate. Kalau diartikan seseorang yang sudah berada di kursi pemerintahan dan oleh karena itu memiliki tingkatan pengaruh tertentu itu memiliki peluang yang lebih baik untuk terpilih daripada orang yang tidak dikenal bagi para elektorat. Nah, jadi incumbent itu orang yang sudah menjabat sebagai apa namanya teman-teman?
sebagai otoritas gitu ya, sebagai pemerintahan seperti itu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat kalau kita lihat A, B, C, D itu adalah yang delta. Di situ disebutkan a current office holder. Seorang pemegang kursi pemerintahan saat ini. Kalau diartikan kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis soal yang menanyakan garis-garis, maksudnya menanyakan informasi-informasi kecil. Saya mau bilang garis-garis kecil ya, teman-teman. Maksudnya informasi yang sedikit yang ada di dalam teks. Jadi bukan tentang keseluruhan teks, tapi hanya peritilan-peritilan dari teks tersebut. Nah, itu maka teman-teman harus temukan dulu dengan cara scan dan skim. Kemudian setiap soal nanti caranya itu tadi ya, kurang lebih harus dipahami uh, istilah dan juga cara menemukannya di dalam teks. Seperti itu, teman-teman. Nah, sebelum kita ke praktek, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sepertinya tidak ada ya, teman-teman. Baik. Kalau tidak ada, mari kita coba ke latihan soal buat teman-teman. Seperti biasa, jangan takut benar ya, teman-teman. Dicoba dulu. Beda sama jawaban teman-teman yang lain, nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa, kita belajar. Yang penting teman-teman praktekkan dulu. Kalau nggak dipraktekkan, nggak akan tahu teman-teman rasanya gitu ya. Silahkan dicoba dulu. Waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis dan yang sudah nemukan jawaban boleh dikirim di chat ya, teman-teman. Baik, saya lihat semuanya menjawab alfa. Kita cek bareng. Di situ soalnya berbunyi, where in the passage does the author give the name of the oldest female within 11 hertz? Jadi di manakah di dalam teks penulis itu menamai atau menyebutkan sebutan gitu ya dari gajah betina yang paling tua atau tertua di dalam kawanan-kawanan gajah. Nah, itu kalau kita scan dan skim, teman-teman menjawab alfa lain dua dan betul, teman-teman. Jawabannya adalah yang alfa ya. Itu kalau kita baca, jadi gajah itu memperlihatkan atau menunjukkan dinamika sosial yang sangat menakjubkan. Yaitu foster coercive itu berarti kayak apa ya? Memberdayak, sorry, menjaga gitu ya, menjaga kesatuan-kesatuan keluarga yang utuh yang mengelilingi atau yang mengikuti panduan dari seekor matriark. Nah, matriark itu apa? Di situ disebutkan this elder female. Jadi gajah betina tua ini, tertua ini atau tetua ini gitu ya. Seringkali yang paling berpengalaman dan yang paling berpengetahuan itu mengambil peran kepemimpinan di dalam kawanan tersebut. Jadi istilah dari gajah tertua itu adalah matriarch, teman-teman. Memang dalam dunia hewan di bahasa Inggris itu kadang dinama-namai. Yang paling umum itu adalah anak dari hewan-hewan. Misalnya kalau kucing itu nama anaknya kitten, anjing namanya puppy. Kemudian misalkan apalagi teman-teman misalkan kuda itu foal, misalkan sapi itu calf gitu ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu bagian-bagian struktur binatang itu juga dinamai, bahkan binatang jantan, binatang betina itu beberapa juga dinamai, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau gajah tertua atau pemimpinnya itu dinamakan matriarch dan dia betina, teman-teman. Letaknya di line kedua, ya yeah, that's right. Your answers are correct, guys, yaitu yang alpha. Oke, okay, next ke number 2. Silahkan, you have 1 minute, time's yours.
Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban delta, delta, dan saya lihat everybody picks delta. Oke, let's do it together. Di situ soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf ketiga, bagaimanakah antosianin itu berbeda dari pigmen-pigmen tanaman yang lain. Nah, di sini dikasih tahu ya letaknya di paragraf 3, berarti di sini teman-teman. Kemudian kata kuncinya adalah perbedaan dari antosianin dengan pigmen-pigmen yang lain. Nah, kalau teman-teman scan dan skim dengan mengenali vocabnya, di situ ada kata unlike chlorophylls and carotenoids. Nah, kalau teman-teman masih ingat, ini kan kita teks kemarin ya. Klorofil itu adalah pigmen hijau daun. Jadi, ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf di sini, nah di situ green pigments for chlorophyll. Nah, sedangkan carotenoid ini memang kemarin nggak disebut, tapi pasti nggak jauh-jauh di situ. Karena carotenoid menggunakan dan, otomatis mereka setara, teman-teman. Nah, kalau kita cek di situ carotenoid. Sebentar. Nah, di sini, teman-teman. Oke. Jadi, carotenoid itu mewarnai, tint itu mewarnai ya, teman-teman. Jadi, mewarnai daun-daun seperti misalnya pohon maple. Tapi sebentar, ini warnanya nggak ada, teman-teman. Oh ini ya, jadi mulai dari sini teman-teman. Jadi this degeneration gradually unmask atau memperlihatkan the yellow, brown, and orange pigments that were also, jadi warnanya itu kuning, coklat, dan orange kalau carotenoid ini. Nah kalau klorofil itu hijau. Nah sedangkan untuk pigmen antosianin itu warnanya adalah merah dan ungu, gitu ya teman-teman. Nah di sini perbedaannya dari tiga pigmen tersebut adalah di situ disebutkan tidak seperti klorofil dan karotenoid, antosianin biasanya tidak diproduksi hingga akhir musim tumbuh. Saya ulangi lagi, jadi tidak seperti klorofil dan karotenoid, antosianin itu biasanya tidak diproduksi hingga akhir musim tumbuh. Gitu ya. Nah, kalau kita cek yang alfa di situ berbunyi, antosianin itu biasanya dihasilkan dalam jumlah yang besar. Nah, perbedaannya bukan pada jumlah ya, teman-teman. Berarti yang alfa bukan. Perbedaannya adalah kapan atau ya kapan kapan antosianin itu diproduksi. Yaitu dia diproduksinya di akhir-akhir, bukan di awal seperti itu. Nah, kalau yang bravo, antosianin itu tidak ada di daun-daun dari pohon yang berbuah. Nah, kalau teman-teman baca lagi, di situ di kalimat setelahnya, antosianin itu mewarnai beberapa buah seperti cranberry, anggur ungu, dan juga strawberry. Nah, otomatis dia tumbuh atau dia ada di tanaman-tanaman yang buah gitu ya. Buktinya di situ disebutkan tin sans fruits. Seperti itu. Berarti yang bravo bukan, teman-teman. Kalau yang Charlie, antosianin itu memerlukan klorofil dan karotenoid untuk memproduksi warna. Nggak ada ya teman-teman keterangan itu karena tidak ada ketentuan atau keterangan bahwa antosianin itu apakah harus ada klorofil atau carotenoid seperti itu. Yang ada hanyalah waktu manufakturnya atau waktu pemproduksinya. Yang mana antosianin itu diproduksi di akhir atau di ujung musim tumbuh. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta, teman-teman. Anthocyanins are not present in leaves during the early part of the growing season. Jadi antosianin itu tidak ada di daun hingga during itu selama, maaf. Jadi selama bagian awal atau awal-awal gitu ya dari musim pertumbuhan karena dia baru diproduksi di akhir-akhir musim tumbuh. Jadi jawabannya delta. Gitu ya, teman-teman. Lanjut lagi ke number 3, silahkan. You have 1 minute, times yours, guys.
Alright guys, thumbs up. And I see that yeah, most of you answered B, right? Oke, hampir semuanya menjawab Bravo. Mari kita, ada juga Alpha sepertinya ya. Kita cek bersama, teman-teman. Kita baca dulu soalnya. Di situ soalnya kata it atau kata ganti it di sini ya, itu merujuk kepada siapa. Nah, it itu di sini kita pahami kalimatnya, teman-teman. Di situ kalimatnya berbunyi, batu bara terbentuk ketika tanah gambut itu terkompresi atau tertekan oleh berat atau beban dari tumpukan-tumpukan yang semakin tumbuh atau semakin banyak di atasnya yang akan atau untuk memaksa air dan kandungan atau zat-zat yang lain itu keluar darinya. Nah, jadi yang keluar dari apa, teman? Air dan zat-zat yang lain itu keluar dari apa? Atau yang dikompresi tadi apa? Gitu ya, yang ditekan tadi apa? Seperti itu. Yang akhirnya meninggalkan sebuah massa karbon yang padat, yang terkonsentrasi, itu yang mengumpul atau yang padat. Nah, berarti it di sini itu adalah tanah gambut, teman-teman. Yang terkompresi tadi dan membiarkan air dan zat-zat yang lain akhirnya keluar darinya, yaitu dari tanah gambut itu. Karena banyaknya tumpukan sedimen di atasnya, atau kalau nggak gitu, ya kadang biasanya sedimen gitu ya, atau lumpur-lumpur yang di atasnya seperti itu, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah Bravo, yaitu pit, teman-teman. Atau tanah gambut. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke next number. Silahkan, teman-teman coba dulu 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Alright guys, thumbs up and please send your answers to the chat box. Dan saya lihat ada jawaban Delta. Oke, ada jawaban Delta. Saya lihat semua menjawab Delta ya. Kita cek bersama. Cari predikat, sorry, maaf ke bawah kelas sebelumnya lagi teman-teman. Mohon maaf. Nah, di situ soalnya berbunyi kata migration, maaf, itu paling mendekati maknanya dengan, nah migration itu bahasa Indonesia migrasi ya. Migrasi itu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain, mungkin seperti itu. Nah, untuk eh, dari kata dasarnya tadi perpindahan. Nah, langsung kalau teman-teman menemukan seperti itu, cari yang artinya perpindahan. Dan betul saja, jawabannya adalah yang delta, movement. Tanpa harus melihat teks atau memahami konteks, teman-teman kalau menemukan ada seperti ini, migration, sinonimnya cuma satu di pilihan ganda, tidak perlu baca teks, bisa langsung eh, jawab seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, biasanya yang akan kita pakai itu untuk melihat teks kalau ada istilah-istilah di apa namanya? Di suatu bidang tertentu atau bidang keilmuan tertentu kan biasanya ada istilah-istilah. Tapi kalau misalkan istilahnya umum seperti ini dan kita familiar itu langsung jawab aja teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Right, thumbs up. And any one of you found the answer? Oke, saya lihat ada jawaban delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf kedua, berarti paragraf terakhir ya, country life movement atau gerakan country life itu menekankan reformasi pendidikan atas semua alasan-alasan berikut ini kecuali. Nah, kalau ada kecuali berarti ini unstated detail. Teman-teman disuruh mencari antara A, B, C, D yang salah. Jadi yang 3 benar, yang 1 salah. Suruh nyari yang salah, teman-teman. Nah, kata kunci di soal adalah alasan kenapa country life movement atau gerakan country life itu menekankan atau emphasize itu ya kayak menekankan gitu ya pada reformasi edukasi. Nah, itu kalau kita scan dan skim di paragraf kedua itu dibahasnya mulai dari sini, teman-teman. Ya, jadi para reformer itu walaupun dia punya banyak sekali suggestions atau masukan gitu ya bagi uh, penghidupan kembali atau menghidupkan kembali kehidupan sosial pedesaan dan reformasi ekonomi, mereka itu berkonsentrasi pada education atau pendidikan yang penting dalam upaya untuk mereformasi kehidupan desa untuk beberapa alasan. Nah, di sini teman-teman. Alasan pertama, karena hampir seluruh orang desa itu memiliki anak-anak yang umurnya adalah umur-umur sekolah. Sekolah itu merupakan institusi sosial yang berpengaruh atau yang penting dalam dalam pedesaan Amerika, gitu ya. Kemudian alasan kedua adalah sekolah itu berurusan langsung dengan anak-anak yang yang lebih mampu beradaptasi gitu ya daripada orang-orang dewasa. Maksudnya beradaptasi itu lebih lebih mudah belajar. Karena yang saya pernah dengar teman-teman, ketika kita masih kecil dulu, kita lebih mudah mempelajari sesuatu daripada ketika kita sudah fokus sama keluarga misalnya atau misalnya dengan pekerjaan itu berbeda katanya ya teman. Tapi di situ disebutkan untuk tetap ada atau tetap bertahan, perubahan-perubahan di masyarakat pedesaan itu harus berawal dari anak-anak. Maksudnya anak-anak yang belajar tadi itu akan membawa perubahan ke desa. Karena mereka belajar sesuatu yang baru gitu ya. Kemudian finally atau yang ketiga alasannya adalah karena mereka itu memberikan uang dan mengatur kurikulum dan standar instruksional atau standar kurikulum dan standar instruksional gitu ya. Pemerintah negara bagian itu bisa mengatur sekolah-sekolah sebagaimana kalau mereka itu tidak bisa mengatur institusi-institusi yang lain atau bisa diartikan sedangkan mereka tidak bisa mengatur institusi-institusi yang lain. Gereja, nah ini sudah bukan ngomongin alasan pendidikan ya, karena udah gereja teman-teman. Oke, berarti udah beda. Alasan-alasannya sudah kita temukan, tinggal kita eliminasi jawaban A, B, C, D. Yang alfa, sekolah memainkan peran penting di kehidupan sosial pedesaan. Tadi ada ya, di situ disebutkan mana ya tadi teman-teman? Nah ini, schools were influential social institution in rural America. Jadi mereka itu sekolah itu penting, ya institusi yang penting. Jadi yang alfa bukan jawabannya karena itu ada di dalam teks. Kalau yang bravo, sekolah itu bisa dengan mudah dipengaruhi atau diatur oleh pemerintah negara bagian. Tadi juga ada ya teman-teman karena mereka memberikan uang dan juga membuat standar instruksional dan standar kurikulum, maka pemerintah negara bagian itu bisa menginfluence atau mempengaruhi atau mengatur sekolah-sekolah meskipun atau kayak sebaliknya gitu ya atau sebagaimana mereka itu tidak bisa mengatur institusi yang lain. Nah, berarti yang Bravo bukan jawabannya karena di teks ada, teman-teman. Kalau yang Charlie, anak-anak yang didaftarkan di sekolah itu mampu membuat perubahan-perubahan lebih siap daripada orang dewasa. Nah, tadi juga ada children were more adaptable than adults. Jadi lebih mudah untuk belajar gitu ya. Nah, kalau sekarang itu populer ada namanya Gen Z, ada namanya boom gitu ya, kayak pengelompokan-pengelompokan gitu, teman-teman. Ya, nah, berarti jawabannya adalah yang delta. Di situ disebutkan sedikitnya anak-anak di desa yang mampu menghadiri sekolah secara rutin.
Nah, justru bukan sedikit, justru banyak ya. Bahkan hampir semua orang-orang desa itu memiliki anak-anak yang umurannya itu umuran sekolah. Nah, sedangkan yang delta itu ada kata few. Few itu artinya negatif ya, teman-teman, artinya sedikit. Beda dengan a few. Kalau a few artinya beberapa atau cukup seperti itu. Tapi kalau few aja itu artinya sedikit. Jadi ketemu jawabannya delta. Nice, lanjut ke soal berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Alright guys, thumbs up and please send your answers to the chat box and let's see. Baik, dan saya lihat ada jawaban Charlie dan saya lihat semua teman-teman menjawab Charlie. Oke, let's do it together. Kita cek bersama ya. Di situ soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf kedua atau paragraf terakhir, kenapa gereja itu berbeda dari institusi yang lain? Atau apa sih yang membuat gereja itu berbeda gitu ya, teman-teman? Nah, tadi gereja di kalimat terakhir, teman-teman. Di situ disebutkan gereja sebaliknya merupakan atau juga penting gitu ya. Bosnya nggak usah diartikan, teman-teman. Jadi juga penting bagi orang-orang desa. Nah, tapi gereja itu self-directed. Self-directed itu dijalankan sendiri alias tidak boleh diatur dari pihak dari luar. Dan di situ disebutkan tuh. Dan tidak bisa dengan mudah dipengaruhi atau diatur oleh outsiders, pihak luar. Bahkan pemerintah negara bagian itu nggak boleh ngotak-ngatik atau seenaknya mengatur gereja kalau menurut teks ini ya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman ya. It was more independent than other rural institution. Jadi gereja itu lebih independen atau independen itu lebih ini ya, teman-teman, lebih apa ya bahasa yang enak itu? Lebih mandiri gitu ya, lebih mandiri, lebih tidak tidak bergantung dengan yang lain daripada institusi-institusi desa yang lain seperti itu. Oke, jawabannya Charlie. Lanjut lagi, teman-teman. Nah, itu tadi adalah jenis soal yang cara mengerjakannya scan dan skim ya, dan jawabannya semuanya pasti ada di dalam soal, teman-teman. Nah, sekarang kita ke teknik yang terakhir, yaitu making inferences, yang mana pertanyaan ini jawabannya tidak ada di dalam teks. Teman-teman disuruh nebak, membuat kemungkinan atau membuat analogi, gitu ya. Jadi ada dua jenis soal. Yang pertama adalah inference itu sendiri, atau kita disuruh nebak. Contohnya soalnya adalah which of the following is probably not a Hawaiian word. Yang manakah di antara berikut ini yang mungkin bukan sebuah kata dalam bahasa Hawaii. Nah, teman-teman dikasih kata mungkin. Sorry, teman-teman. Nah, mungkin atau probably artinya si penulis sendiri itu tahu kalau di dalam teks pilihan mahalo, mahi-mahi, meklea, dan moana itu tidak ada. Oke? Karena ada kata probably, artinya si penulis sendiri juga bilang mungkin, membuat kemungkinan. Gitu ya. Nah, jadi tugas teman-teman adalah mencari informasi atau petunjuk mengenai kata kunci yang ditanyakan dulu, kemudian nanti disambung-sambungkan. Kayak kita main detektif gitu, teman-teman. Gitu ya. Jadi kata kunci teman-teman di soal adalah sebuah kata dalam bahasa Hawaii. Nah, itu kalau kita cek itu dibahas di paragraf 1, teman-teman. Disebutkan bahasa Hawaii merupakan sebuah bahasa yang merdu di mana semua kata itu didapat dari alfabet yang hanya terdiri dari 12 huruf saja. Kalau kita dari A sampai Z itu ada 26, teman-teman. Nah, kalau bahasa Hawaii cuma ada 12, yaitu 5 huruf vokal A, I, U, E, O, dan 7 huruf konsonan, yaitu H, K, L, M, N, P, W, atau W. Gitu ya. Nah, kemudian setiap suku kata dalam bahasa Hawaii itu berakhiran dengan huruf
A, I, U, E, O. Dan dua huruf konsonan, yaitu H, K, L, M, N, P, W tadi, itu tidak boleh gandeng, nggak boleh muncul bareng, nggak boleh ketemuan gitu teman-teman, harus dipisah. Nah, kalau kita cek di pilihan ABCD dari petunjuk yang sudah kita baca tadi, yang alfa di situ ada mahalo. Mahalo itu ada 3 suku kata teman-teman, yaitu ma, kemudian h, kemudian lo. Setiap suku kata berakhiran dengan huruf vokal yaitu a, dan o, ya kan? Berarti dia mengikuti aturan pertama ya, harus berakhiran dengan vokal teman-teman. Setiap silabel ya berakhiran dengan vokal. Berarti yang alfa itu secara aturan pertama sudah mengikuti. Aturan kedua, konsonan nggak boleh gandeng. Nah, kemudian huruf M, H, sama L itu kan konsonannya. Dia nggak gandeng ya, teman-teman. Berarti dia mengikuti aturan bahasa Hawaii. Jadi kemungkinan dia kata dalam bahasa Hawaii dan kita disuruh nyari yang bukan kata dalam bahasa Hawaii. Berarti bukan yang alfa jawabannya. Kalau yang Bravo, mahi-mahi. Ada 4 suku kata. Ya, ada huruf, setiap suku kata berakhiran dengan vokal ma, a, hi, i, ma, a, hi, i. Ya, jadi setiap suku kata berakhiran vokal, konsonannya yaitu huruf M sama huruf H-nya, dia terpisah teman-teman, alias tidak gandeng. Nah, berarti yang Bravo ini juga mengikuti aturan bahasa Hawaii. Berarti bukan itu jawabannya. Nah, jawabannya adalah yang Charlie, di situ ada garis bawah ya, yaitu Meklea, huruf K sama huruf L-nya itu gandeng. Padahal di situ disebutkan, dua konsonan, konsonan itu H, K, L, M, N, P, W, itu nggak boleh ketemu bareng, nggak boleh gandeng teman-teman. Nah, berarti yang kemungkinan bukan kata dalam bahasa adalah yang Charlie. Alasannya dia apa ya, teman-teman? Dia menyalahi gitu ya, menyalahi aturan penggunaan kata dalam atau pembuatan kata dalam bahasa Hawaii. Jadi seperti itu. Oke, dan memang di sini permainan vocab penting sekali, teman-teman, karena pemahamannya ini lebih dalam ya daripada pemahaman scan dan skim yang tadi yang benar-benar tertulis di dalam teks jawabannya. Kalau ini nggak tertulis, otomatis teman-teman harus benar-benar mencari kosakatanya itu benar-benar jeli gitu. Dan itu memang perlu sering latihan teman-teman. Oke, nah itu jenis soal pertama, contohnya seperti itu. Untuk jenis soal kedua itu adalah jenis transition. Nah, transition itu sebenarnya adalah jembatan yang menghubungkan perpindahan topik antar paragraf. Jadi walaupun satu teks itu ngomongin satu bahan pembahasan ya teman-teman, tapi setiap paragraf itu pasti ada apa ya, ada aspek-aspek dari pembahasan itu yang berbeda. Jadi pasti berubah gitu ya topiknya. Bisa lebih sempit, bisa lebih luas. Nah, setiap perpindahan topik, setiap paragraf itu nanti pasti ada yang menjembatani. Jadi maksudnya gini teman-teman. Kalau misalkan paragraf yang pindah atau berubah jadi paragraf satu ke paragraf kedua misalnya, itu nggak boleh tiba-tiba berubah topiknya gitu. Karena kalau dibaca nanti tidak akan enak, tidak memenuhi unsur kohesi dan koheren atau keutuhan makna. Ya, nah makanya harus ada transisi ini, yaitu yang menjembatani apa namanya paragraf-paragraf tersebut. Oke, dan letaknya transisi ini adalah yang paling dekat teman-teman. Misalkan kalau ada dua paragraf seperti ini, transisinya adalah paragraf 1 dengan paragraf 2 itu dijembatani oleh kalimat terakhir paragraf 1 ya, atau kalimat pertama paragraf kedua. Nah, itu namanya transisi, teman-teman. Supaya kalau dibaca itu smooth, jadi kayak kohesi dan koheren, utuh. Kalau dibaca itu tidak ada yang diulang-ulang dan perpindahannya itu enak gitu, teman-teman. Ada yang nyambungin gitu. Tidak berubah tiba-tiba gitu. Itu ya. Dan untuk transisi ini atau jembatan tadi, itu bisa kita pakai untuk menjawab jenis pertanyaan reading yang teman-teman disuruh nebak. Kira-kira paragraf sebelumnya teks. Jadi teman-teman disuruh nebak kalau sebelumnya teks ini kita tulisi paragraf lagi, membahas tentang apa. Kalau nggak gitu, teman-teman disuruh nebak, setelahnya teks itu kalau dimasukkan paragraf membahas tentang apa. Gitu ya. Kalau yang ditanyakan paragraf sebelumnya ya teman-teman baca yang paling dekat, transisinya adalah di kalimat pertama, kalimat paling atas. Kalau yang ditanyakan paragraf setelahnya atau paragraf ya di bawahnya teks gitu ya, maka teman-teman baca kalimat terakhir. Di situ nanti teman-teman akan menemukan bahasanya tentang apa, otomatis itu nanti akan dibahas di paragraf setelahnya, minimal untuk penyambung atau transisi. Seperti itu. Nah, contohnya untuk soal ini, teman-teman, di situ disebutkan
Paragraf preceding itu adalah yang mendahului. Ada kata pre, teman-teman. Pre itu kan sebelumnya gitu ya. Jadi precede itu mendahului. Jadi paragraf sebelumnya teks ini kemungkinan besar membahas tentang apa. Nah, karena yang ditanyakan adalah paragraf sebelumnya teks, maka kita baca transisi atau kalimat yang paling dekat, yaitu kalimat pertama. Di situ kalimat pertama berbunyi, another myth atau mitos yang lain mengenai lautan membahas tentang Davy Jones. Nah, misalkan kalau teman-teman nih uh, ketemu sama orang, tiba-tiba orangnya bilang mitos yang lain mengenai lautan adalah tentang Davy Jones. Nah, ada yang hilang informasi sebelumnya ya kan, yaitu tentang mitos-mitos mengenai lautan yang lain selain Davy Jones, karena Davy Jones adalah yang lain yang akan dibahas, teman-teman. Berarti sebelumnya teks ini kalau dimasukkan paragraf ya ngomongin tentang mitos mengenai lautan, tapi bukan tentang Davy Jones. Gitu ya, karena Davy Jones ini merupakan yang lain atau another seperti itu atau yang berbeda. Gitu ya. Nah, kalau kita cek pilihan ABCD, yang alpha sama yang bravo otomatis salah, teman-teman. Karena nggak mungkin ngomongin tentang Davy Jones kalau Davy Jones itu adalah yang lain dari yang sebelumnya sudah dibahas. Oke. Nah, jawabannya adalah yang Charlie di situ disebutkan sebuah cerita tradisional atau mitos yang berbeda dari laut atau mengenai laut. Seperti itu. Gitu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita praktek ke latihan soal. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sepertinya aman ya. Atau kita coba ke latihan soal. Teman-teman boleh buka kamus karena memang untuk making inference ini lumayan menuntut vocab ya, teman-teman. Silakan dicoba dulu. Waktunya 1 menit. Jangan takut salah. Dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, thumbs up guys. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga Delta. Saya lihat ya. Mari kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas tentang apa. Nah, jadi kalau sebelumnya teks ini kita masukkan paragraf lagi, itu paragrafnya membahas tentang apa gitu ya. Di situ kalau gitu kita baca kalimat pertama. Di situ kalimat pertama berbunyi, meskipun elang gundul merupakan salah satu simbol Amerika, simbol kebangsaan Amerika, elang gundul itu bukanlah satu-satunya. Nah, kalau misalnya nih ada orang tiba-tiba ketemu teman-teman bilang, meskipun elang gundul adalah simbol dari Amerika, elang gundul itu bukan satu-satunya. Nah, ada yang lain nih yang akan dibahas. Nah, yang lain itu adalah Uncle Sam. Nah, berarti sebelumnya orang itu sudah membahas tentang apa gitu ya, teman-teman. Maksudnya gitu. Nah, harusnya orang itu pasti sebelumnya sudah menjabarkan tentang elang gundul tadi. Oke, sebagai salah satu simbol Amerika Serikat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Bravo, teman-teman. Oke. Nah, kita nggak mungkin menjawab Uncle Sam ya atau Sam Wilson karena itu baru diperkenalkan di paragraf ini, teman-teman. Oke, jadi sebelumnya nggak boleh disebutkan sama kayak apa tadi? Davy Jones tadi di contoh tadi, teman-teman. Karena baru diperkenalkan ya jangan disebutkan sebelumnya. Seperti itu. Jadi Charlie sama Delta nggak bisa. Kalau yang Alpha perang dari 1812 itu malah nggak nyambung sama sekali. Misalkan di sini ngomongin perang, tiba-tiba ngomongin perang maksudnya ya, di tahun 1812 terjadinya gimana, korbannya berapa, karena apa, terus solusinya gimana, tiba-tiba berubah topiknya. Meskipun elang gundul adalah salah satu simbol nasional Amerika Serikat, dia bukan satu-satunya, kan nggak nyambung teman-teman. Itu ya, jadi yang alfa tidak mungkin. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo. Di paragraf sebelumnya ngomongin tentang elang gundul sebagai simbol Amerika Serikat. Kemudian di paragraf kedua itu ngomongin yang lain.
Dan transisinya atau penjebatannya itu bilang, meskipun elang gundul merupakan salah satu simbol nasional Amerika Serikat, elang gundul bukan cuma satu-satunya. Ada lagi yang lain, yaitu Uncle Sam. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya Bravo. Lanjut ke nomor berikutnya. Jangan takut salah. 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis. Mungkin ada teman-teman yang sudah nemu jawaban. Ini memang agak sulit ya, teman. Tapi nggak apa-apa, teman-teman coba dulu. Oke, ada jawaban Delta Alpha Bravo. Mari kita cek, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi nama dari komposisi eh, komposisi komposisinya Scott Joplin yang paling terkenal itu datang dari. Nah, kita baca kata kuncinya teman-teman di sini adalah komposisinya yang paling terkenal dari Scott Joplin. Itu kalau di scan dan skip memang letaknya di paling bawah, teman-teman. Mungkin teman-teman tadi agak kesulitan mencari itu ya letaknya di mana, tapi itu dibahas di kalimat terakhir. Nah, tapi kalimat terakhir itu memang ada hubungannya dengan seluruh paragraf. Di situ paragrafnya berbunyi, bentuk jazz yang paling awal itu namanya adalah ragtime, yaitu lagu-lagu yang aktif, yang banyak gerakan-gerakan atau yang asik gitu ya, teman-teman. Atau rags istilahnya, yang dimainkan dengan menggunakan piano. Dan performer atau pemain ragtime yang paling terkenal pada zaman itu dan komposer yang paling terkenal pada zaman itu adalah Scott Joplin. Dia terlahir di tahun 1868 ke keluarga slave itu berbudakan gitu ya. Scott Joplin itu mencari nafkah atau mencari pendapatan dari umur yang sangat kecil dengan memainkan piano di tempat-tempat hiburan malam di sepanjang Mississippi. Nah, salah satu dari tempat kerjanya, tempat kerja rutinnya adalah di Maple Leaf Club. Ini nama, teman-teman. Kalau ada huruf besar ini nama gitu ya. Nah, ini adalah nama tempat di mana dia bekerja di Sedalia, gitu ya, Missouri. Nah, di sanalah bahwa dia itu menulis lebih dari 500 komposisinya yang kemudian dia buat atau dia ciptakan. Yang paling terkenalnya adalah The Maple Leaf Rag. Jadi komposisinya Scott Joplin itu yang paling terkenal adalah The Maple Leaf Rag. Teman-teman tadi sudah baca ya, di situ ada The Maple Leaf Club. The Maple Leaf Club itu adalah tempat dia bekerja dan tempat dia menulis komposisinya yang banyak itu. Makanya dinamakan The Maple Leaf Rag, teman-teman. Gitu ya. Jadi inspirasinya itu adalah dari tempat dia kerja atau tempat dia tampil. Nah, berarti jawaban yang paling tepat untuk soal ini itu adalah yang alfa, teman-teman ya. Nah, teman-teman jangan terkecoh dengan kata saloon, karena kalau kita cek di kamus, kata salon yang pakai O2 ya. Nah, kalau kita cek di kamus, salon itu beda dengan salon yang O-nya 1. Kalau salon yang O-nya 2 itu adalah a public place where alcoholic drinks was sold and drunk in the Western US in the 19th century. Atau sinonimnya adalah bar, tempat hiburan malam tadi, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi kalau salon yang O-nya 1, nah itu adalah a place where you can get your hair cut, have beauty treatments, etc. Jadi tempat di mana kamu bisa mendapatkan atau kamu bisa meminta rambutmu dipotong atau mendapatkan apa ya, perawatan kecantikan seperti itu dan lain-lain gitu, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Oke. Nama dari sebuah salon di mana dia tampil atau di mana dia kerja tadi. Ya, seperti itu. Oke, lanjut teman-teman. Dicoba dulu 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya habis. Dan silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, saya lihat ada jawaban Charlie, ada jawaban ya Charlie ya semuanya. Kita cek bersama, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi paragraf yang mengikuti atau yang jatuh setelahnya teks ini kemungkinan membahas. Nah, karena yang ditanyakan setelahnya teks, maka kita baca kalimat terakhir, teman-teman. Yang berbunyi, di sanalah dia mulai menulis komposisinya yang berjumlah lebih dari 500 itu, yang kemudian dia ciptakan menjadi lagu atau produksi gitu ya. Yang paling terkenalnya adalah Maple Leaf Rag. Nah, ini sudah ngomongin tentang komposisi dari Scott Joplin. Nah, berarti paragraf setelahnya pasti nggak jauh-jauh dari komposisi yang diciptakan oleh Scott Joplin. Nah, betul teman-teman, jawabannya adalah yang Charlie. The numerous compositions of Scott Joplin. Karena ada 500 teman-teman. Pasti ada beberapa yang mungkin menarik untuk dibahas gitu ya di paragraf setelahnya. Seperti itu. Ya, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nah, kalau yang Bravo kenapa kok salah? Di situ Bravo sudah disebutkan sebelumnya tadi kalau Maple Leaf Club itu adalah tempat dia bekerja. Dan topiknya sudah ganti, teman-teman. Alurnya sudah beda, maksudnya sudah ganti ke komposisinya. Kalau kita bawa-bawa lagi Maple Leaf Club, itu nanti akan maju mundur alurnya. Atau ada pengulangan, informasi pengulangan seperti itu, yang mana tidak boleh. Seperti itu ya. Dan sama kalau teman-teman ngambil IELTS, ketika menulis hindari apa namanya alur maju mundur. Jadi harus uh, misal apa namanya ibaratkan teman-teman itu sebagai pembacanya. Jadi ketika kita membaca, ketika ada topik yang udah dibahas, kok diulang lagi, kok diulang, itu akan membuat pembacanya mungkin bosan dan juga kadang bingung loh. Ini kok kembali lagi gitu, kayak nggak selesai-selesai gitu ya teman-teman. Jadi hindari pengulangan sama ketika di tes nanti teman-teman pasti juga menemukan kalau di reading atau teks itu nanti tidak ada pengulangan. Kemudian pasti alur itu jelas, teman-teman. Bisa dari yang sempit ke yang luas atau yang luas ke yang sempit. Seperti itu. Gitu ya. Nah, silakan dicoba lagi, teman-teman. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis dan kita lihat jawaban dari teman-teman. Oke, ada jawaban Charlie. Mari kita cek bersama, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, apa yang bisa ditarik kesimpulan dari dalam teks mengenai jumlah batu bara yang sedang dibuat di zaman modern dibandingkan dengan jutaan tahun yang lalu. Gitu ya. Nah, sebenarnya itu kita bacanya atau dibahasnya itu bisa kita temukan di kalimat terakhir, teman-teman. Kalimat terakhir itu atau paragraf terakhir ya lebih tepatnya itu dibahas atau disebutkan cadangan-cadangan eh, batu bara dan minyak bumi yang banyak itu sebenarnya masih ada di dalam tanah. Nah, tapi resiko cost di sini harga atau resiko untuk mengambilnya gitu ya, itu semakin meningkat dengan pasti, dengan stabil. Maksudnya dengan stabil itu dengan pasti, teman-teman. Entah itu dalam hal dolar dan juga dalam resiko lingkungan terhadap lingkungan. Nah, kemudian cadangan-cadangan yang mudah diakses itu telah dieksploitasi. Jadi yang mudah itu sudah habis dan yang baru, cadangan yang baru kalau mau dieksploitasi itu bakalan mahal untuk ditemukan dan juga untuk diproses atau dikerjakan. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan ketika sesuatu yang mudah dicari jadi sulit dicari. Sesuatu yang murah dibeli jadi mahal ketika dibeli. Berarti itu barangnya semakin langka, teman-teman, atau semakin sulit untuk didapat. Otomatis jawabannya adalah yang Charlie. Betul, it is less. Jadi jumlah batu bara yang diciptakan zaman sekarang itu lebih sedikit daripada jutaan tahun yang lalu yang mana lebih mudah untuk didapatkan seperti itu.
Nah, itu tadi adalah jenis-jenis soal reading yang cara mengerjakannya harus scan dan skim. Dan ditambah lagi ada beberapa yang harus menggunakan analogi atau membuat kesimpulan gitu ya, teman-teman. Nah, dengan begitu kita sudah menyelesaikan TOEFL kita ya, preparation. Jadi pembekalan buat teman-teman sudah selesai. Tinggal teman-teman mempraktekkan yang sudah kita pelajari di kelas melalui latihan-latihan yang teman-teman punya atau yang mungkin nanti akan saya buat di konten YouTube. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bantu subscribe dan membesarkan YouTube saya ya, teman-teman. Terima kasih sekali dan saya mohon maaf kalau misalkan ada salah kata atau salah tingkah. Dan juga teman-teman nanti untuk tes, mungkin informasi tambahan. Untuk tes, mohon tetap standby di grup karena tes nanti adalah kewenangan lembaga, artinya bukan saya yang menghandle teman-teman. Dan saya juga tidak punya akses ke tes ataupun mengotak-atik tes. Nah, tapi saya dari lembaga pernah diberikan soalnya, jadi seperti janji saya di awal, kan setiap pertemuan saya absen ya teman-teman, dan buat teman-teman yang selalu hadir, entah di sesi sore aja, entah di sesi malam aja, entah di keduanya, teman-teman akan berhak mendapatkan reward, yaitu pembahasan tes dari lembaga. Supaya teman-teman tahu salahnya di mana, harusnya apa, dan kalau salah kenapa, gitu ya teman-teman. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan tanya, walaupun sudah selesai programnya. Nah, kebetulan saya juga membuka program ekstensi perpanjangan teman-teman untuk membahas soal-soal yang asli dari ITS, terutama yang baru-baru keluar, karena siapa tahu teman-teman akan mendapatkan soal yang sama. Jika teman-teman tertarik, bisa japri aja, ya teman-teman. Nah, sebelum saya tutup sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan, monggo ditulis di chat ya teman-teman sambil saya absen, jadi jangan meninggalkan lapangan upacara. Oke, alhamdulillah sudah saya selesai, sudah selesai saya absen maksud saya teman-teman. Thank you. Berarti besok tidak kursus Kak. Besok tidak ada kelas ya, teman-teman, karena sudah habis. Mungkin waktunya kalau misalkan besok belum ujian dari lembaga, mohon digunakan untuk memperkuat. Kalau teman-teman butuh latihan, saya ada latihan untuk structure, ada latihan juga yang full sudah saya berikan ke teman-teman. Nanti teman-teman boleh japri aja gitu ya. Saya pikir 20 atau, nah seperti yang di awal saya sampaikan teman-teman. Memang chapter kita 20, tapi di listening sama di reading itu saya rombak. Karena atas beberapa pertimbangan ya, dan juga saya menemukan cara yang lebih cepat. Ya, jadi bisa memang kurikulum saya rombak, otomatis teman-teman selesai lebih cepat untuk apa ya, menyempatkan teman-teman ada waktu buat belajar sebelum tes. Seperti itu. Dan memang saya harapkan kalau teman-teman ada waktu, mohon disempatkan untuk latihan, teman-teman. Gitu ya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kurang lebihnya, teman-teman. Terutama kurangnya saya, karena saya juga manusia dan saya juga belajar. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau jadi teman belajar saya selama ini. Dan semoga bisa ketemu di lain kesempatan dengan kabar yang lebih baik gitu ya, teman-teman. Thank you so much for everything, guys. I'll see you again next time and good luck. Till I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day, guys. See you next time.